Pada tanggal 7 Juli tahun 1999, seorang wanita cantik mendatangi apartemen mantan suaminya, berniat untuk melampiaskan kemarahan, karena ternyata si mantan suami telah mengkhianatinya sejak mereka masih terikat pernikahan. Siapa sangka, aksinya itu berujung tragis dan berakhir dengan pengejaran polisi selama 24 tahun. Halo orang-orang baik. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang saat ini sedang terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Tak lupa saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan kalian selama ini, yang sudah rajin nonton video-video saya, sudah subscribe, like, komen dan share. Juga terima kasih untuk yang sudah berlangganan channel The Purbas. Semoga semua kebaikan kalian, kembali lagi kepada kalian dalam bentuk dan jumlah yang berlipat-lipat ganda. Di video hari ini, saya akan membawakan kisah dari negeri Tiongkok lagi, tapi kisahnya tidak sadis seperti video-video sebelumnya. Hanya permasalahan rumah tangga, yang ujung-ujungnya berakhir dengan pembunuhan juga. Langsung saja kita mulai ceritanya sekarang. Si Liping, istri yang tidak terima dengan pengkhianatan suami. Xie Liping, lahir pada tahun 1968, di sebuah desa yang berada di Provinsi Shanxi, Cina. Lahir dan tumbuh besar di desa tersebut, hidup Liping dan orang tua serta adik perempuannya, bisa dikatakan sangat prihatin. Namun meskipun keluarganya miskin, Liping bertekad untuk fokus pada sekolahnya supaya nanti bisa bekerja dan bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Sejak kecil, Liping suka menggambar, nilai-nilainya pun sangat baik. Tapi sayangnya, Liping gagal dalam seleksi untuk mendapatkan beasiswa kuliah di universitas negeri. Dan kalaupun dia lulus ujian masuk universitas, orang tuanya tidak akan mampu membiayai pendidikannya itu. Alhasil Liping memutuskan untuk pindah ke kota, bekerja untuk hidupnya sambil menabung untuk biaya kuliah. Liping masih memendam keinginan untuk memegang gelar sarjana. Di usia 23 tahun, dirasa tabungannya sudah cukup. Liping memutuskan untuk kuliah sambil bekerja paruh waktu. Namun alih-alih kuliah di universitas, Liping mendaftar ke program kuliah 2 tahun di bidang korespondensi, semacam diploma kalau di Indonesia. Dengan mengikuti program ini, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, waktu studi pun lebih singkat, dan yang terpenting, lulusan terbaik nantinya akan langsung direkrut oleh stasiun televisi atau media cetak. Liping ingin bekerja di stasiun televisi, tapi sayangnya, lagi-lagi dia tidak beruntung. Meski nilainya cukup memuaskan, dia tidak terpilih dalam rekrutmen. Liping bahkan mencoba untuk melamar kerja langsung ke stasiun TV, tapi dia tidak diterima. Sementara itu, adiknya di desa mengirim surat kepada Liping, mengabarkan bahwa sang ibu saat ini sedang sakit keras dan membutuhkan biaya pengobatan. Supaya tetap bisa bekerja sambil merawat ibunya, Liping pindah ke kota Hejin yang berlokasi tak jauh dari desanya, jadi Liping bisa terus bekerja, dan seminggu sekali bisa pulang menemui ibunya. Tapi saat itu, Liping belum berhasil mendapatkan pekerjaan apapun, sementara tabungannya sudah semakin menipis. Untuk hidupnya sendiri dia hampir tak bisa bertahan, bagaimana dia mau membiayai pengobatan ibunya. Hingga pada suatu hari, seorang kenalan bibinya bertanya kepada Liping, apakah dia mau dijodohkan dengan seorang pria, statusnya duda, baru beberapa bulan ditinggal istri meninggal, dan yang paling penting, pria ini berasal dari keluarga kaya 7 turunan. Sebenarnya Liping bukanlah wanita materialistis, tapi dia sadar kalau umurnya sudah menginjak 26 tahun, memang sudah waktunya untuk menikah, dan yang pasti, dia butuh uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Jadi Liping setuju untuk bertemu dengan pria tersebut, yang kemudian diketahui bernama Xie Fugue. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pria ini berasal dari keluarga kaya, Xie adalah nama keluarganya, dan Fugue sendiri memiliki arti kekayaan dalam bahasa Mandarin. Lahir pada tahun 1955, yang mana berarti Fugue lebih tua 13 tahun daripada Liping. Dia sekolah hanya sampai lulus SMP, lalu langsung masuk ke bisnis keluarga. Fugue pernah menikah dan istrinya baru beberapa bulan meninggal karena suatu penyakit. Fugue terkesima melihat kecantikan Liping, terlebih saat mengetahui bahwa Liping lulusan SMA dan memegang ijazah diploma. Dia tambah yakin untuk menikahi gadis itu. Mungkin bagi kita di masa sekarang,
Cara pandang Fugue terkesan dangkal dan tidak masuk akal, namun di masa itu, memiliki seorang istri yang berpendidikan adalah sebuah kebanggaan bagi seorang pria. Fugue langsung bersikap agresif mendekati Li Ping, dan ketika dia mengetahui bahwa ibu Li Ping sedang sakit keras, Fugue membiayai semua perawatan ibu Li Ping, bahkan memberi uang bulanan rutin untuk keluarga Li Ping di desa. Bagaimana hati Li Ping tidak tersentuh dengan semua kebaikan Fugue, hingga akhirnya dia pun menerima proposal pernikahan dari Fugue. Pada tahun 1994, di usia 26 tahun, Xie Li Ping menikah dengan Xie Fugue yang berusia 39 tahun. Setelah menikah, mereka sempat merasakan bahagia selama masa bulan madu. Namun beberapa bulan kemudian, baik Li Ping maupun Fugue sadar bahwa selain umur yang beda jauh, minat, sifat dan kepribadian mereka juga sangat berbeda. Fugue mulai pulang larut dan mencari kesenangan di luar untuk menghindari pertengkaran di rumah, yang mana hal itu malah makin memicu pertengkaran dengan istrinya. Li Ping juga mendapati bahwa di pernikahan sebelumnya, Fugue adalah suami yang tidak setia dan berulang kali mengkhianati istrinya. Hal ini pun terjadi di pernikahan mereka sekarang. Suatu hari, Li Ping memergoki suaminya berpelukan dengan seorang gadis muda. Saat itu juga Li Ping mengamuk dan melabrak dua orang itu. Fugue minta maaf dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kenakalannya lagi. Tapi janji tinggal janji, sifat tak setia Fugue adalah sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Dia masih saja menemui beberapa wanita, baik itu hanya untuk cinta kilat satu malam, ada juga yang benar-benar menjalin hubungan tanpa komitmen. Bulan dan tahun pun berganti. Li Ping sadar kalau suaminya tak akan pernah berubah, mata keranjang dan tidak setia. Kondisi ini juga diperparah dengan perut Li Ping yang tak kunjung membesar. Memasuki tahun ketiga pernikahan, Li Ping belum berbadan dua. Fugue dan keluarganya mulai mempertanyakan kesuburan Li Ping sebagai wanita. Namun dari sisi Li Ping, dia berdalih, bagaimana bisa hamil sedangkan mereka sangat jarang berhubungan suami istri, dan kalaupun mereka berhubungan badan, Li Ping cuma kebagian oli sisa. Geram dengan kenakalan suaminya, dan tak tahan atas tudingan bahwa dia mandul, di awal tahun 97, Li Ping menggugat cerai. Sebagai kompensasi dari perceraian tersebut, Li Ping menerima uang tunjangan yang sangat besar, cukup untuknya hidup sampai tua tanpa harus bekerja. Saat bercerai, Li Ping baru berusia 29 tahun, sementara Fugue sudah 42 tahun. Li Ping ingin membuat Fugue menyesal, benar-benar menyesal karena tidak menghargai istri secantik dan sebaik dirinya. Jadi Li Ping melanjutkan hidup, bersolek dan menjalani hidup yang glamor, berharap nanti Fugue sadar dan bertekuk lutut lagi di hadapannya. Dia mencoba untuk membangkitkan lagi jiwa seninya dengan melukis. Namun entah apakah Li Ping lagi-lagi tidak beruntung, atau mungkin memang dia tidak berbakat, tak satu pun hasil karyanya yang menarik perhatian apalagi menghasilkan uang. Akhirnya Li Ping memutuskan untuk pindah ke kota kecil yang lebih dekat dengan desa kelahirannya, dan tinggal bersama adik perempuannya beserta ipar dan satu keponakan. Dengan bantuan si adik, Li Ping mendirikan sebuah workshop dan membuka kelas melukis untuk anak-anak. Kembali ke masalah terkait si mantan suami, Li Ping sangat yakin bahwa Fugue akan memintanya kembali. Dan ternyata Li Ping salah besar, Fugue sudah move on dari perceraian mereka, sudah menikah lagi dengan wanita lain. Fakta bahwa Fugue hanya butuh waktu 2 tahun untuk menikah lagi, sudah cukup membuat Li Ping kecewa. Namun yang lebih menyakitkan, istri baru Fugue ternyata kelasnya jauh di bawah Li Ping. Wanita itu hanyalah wanita desa yang tidak berpendidikan, wajahnya tidak cantik dan penampilannya sangat kampungan. Bagaimana bisa wanita seperti itu menggantikan posisinya? Li Ping merasa terhina. Istri ketiga Fugue ini, bernama Fan. Faktanya, Fan jauh lebih dulu masuk ke dalam hidup Fugue dibandingkan Li Ping. Namun karena beberapa alasan, Fan harus menunggu selama hampir 10 tahun sampai akhirnya resmi menjadi istri Fugue. Mundur ke awal tahun 90-an, Fan saat itu belum genap berusia 18 tahun, bertemu dengan Fugue yang masih menikah dengan istri pertamanya. Padahal saat itu Fan sedang bertunangan dengan seorang pemuda pilihan orang tuanya, tapi mulut manis Fugue berhasil merayu Fan, yang kemudian setuju untuk menjalin hubungan dengan Fugue, yang usianya 2 kali lipat daripada Fan. Fugue mengenalkan Fan dengan kehidupan kota yang mewah. Fan hidup enak dengan uang dan fasilitas yang diberikan oleh sang kekasih. Awalnya gadis ini memang tidak sadar bahwa kekasihnya adalah suami orang, namun setelah beberapa bulan pacaran,
barulah Fan tahu kalau Fugue sudah memiliki istri. Merasa kecewa dengan kenyataan tersebut, Fan kembali ke desa dan mempersiapkan pernikahan dengan pemuda pilihan orang tuanya. Di tengah kehampaan hatinya, tiba-tiba datang sepucuk surat dari Fugue yang berkata, "Jangan menikah, tunggu sebentar lagi, istriku sedang sakit parah dan tak lama lagi akan meninggal. Kita akan segera menikah setelah istriku meninggal." Fan percaya dengan janji Fugue yang tertulis di dalam surat itu dan meminta orang tuanya untuk membatalkan pertunangannya. Fan kembali ke kota dan menjadi simpanan Fugue, sabar menunggu sampai hari itu tiba, hari kematian istri Fugue. Benar saja, beberapa tahun kemudian, istri Fugue meninggal. Fan bahagia, akhirnya kini tidak ada lagi penghalang di antara dirinya dan sang kekasih. Namun yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan, Fugue tidak menepati janjinya, dan malah menikahi wanita lain, yaitu Xie Liping. Setelah menjadi duda, Fugue merasa kalau dia masih muda dan masih bisa memilih wanita yang lebih baik daripada Fan. Kebetulan seorang mak comblang memperkenalkannya dengan Liping, gadis lulusan SMA, bahkan memiliki ijazah diploma. Walaupun Fan lebih muda, tapi Liping lebih cantik dan berpendidikan, jadi Fugue memutuskan untuk menikahi Liping. Fugue bahkan tidak menemui atau memberikan penjelasan kepada Fan sama sekali. Gadis 21 tahun itu pun pulang ke desa dengan membawa hati yang hancur berkeping-keping. Setelah berpisah dengan Fugue, Fan jadi depresi dan setengah gila. Butuh waktu 2 tahun untuknya bisa bangkit kembali dan mencoba untuk melanjutkan hidup. Orang tuanya kembali menjodohkan Fan dengan seorang pemuda, namun tiba-tiba di tahun 96, Fugue datang ke rumahnya dan berkata bahwa dia masih mencintai Fan. Fugue juga berkata bahwa pernikahannya yang sekarang tidak bahagia dan akan segera berakhir dengan perceraian. Fugue berjanji lagi, setelah dia bercerai, mereka akan menikah, dan ajaibnya Fan setuju untuk kembali bersama. Fan memang setuju untuk kembali ke pelukan Fugue, tapi dengan 3 syarat. Pertama, Fan ingin dinikahi secara sah dan resmi, dia tidak mau lagi hanya jadi kekasih simpanan. Yang kedua, Fan ingin sebuah rumah dengan sertifikat atas namanya sendiri. Dan yang ketiga, Fan mau semua barang di keranjang kuning di-check out oleh Fugue. Fugue menyanggupi semua syarat yang diajukan Fan. Yang pertama, mereka menikah dengan pesta yang diadakan di desa Fan, dihadiri oleh keluarga dan kerabat, namun Fugue meminta supaya pernikahan itu untuk sementara dirahasiakan sampai dia resmi bercerai dengan Liping. Fugue dan Fan lalu pindah ke sebuah apartemen di kota, apartemen yang dibeli Fugue dengan mencantumkan nama Fan sebagai pemiliknya. Dan untuk syarat yang ketiga, Fugue tahu kalau itu syarat fiktif, bisa-bisaan si Mimin stres nambahin gimmick cerita. 6 tahun yang lalu, Fan menjadi kekasih simpanan ketika istri pertama Fugue belum meninggal, dan kini di tahun 96, Fan menjadi istri simpanan karena Fugue belum bercerai dengan Liping. Dengan kata lain, Fan sudah menjabat sebagai gundik 2 periode. Setahun kemudian, Fugue dan Liping resmi bercerai, barulah Fan tampil dan secara terbuka menjalani hidup sebagai kekasih Fugue seolah-olah mereka belum menikah. Di tahun 99, mereka menggelar pesta lagi dan pernikahan itu pun didaftarkan ke catatan sipil. Setelah perjalanan panjang selama hampir 10 tahun dalam waiting list, 2 kali menjadi gundik, 2 kali memutuskan perjodohan dari orang tuanya, kini Fan menjadi istri resmi Fugue. Liping mengetahui bahwa si mantan suami sudah menikah lagi, dia merasa terhina karena si istri baru ini ternyata adalah seorang gadis desa yang biasa-biasa saja. Liping kepo dan mencari tahu lebih banyak tentang sosok Fan istri ketiga ini. Dan alangkah terkejutnya Liping ketika mendapati bahwa Fugue dan Fan sudah menikah sejak tahun 96, ketika mereka masih berstatus suami istri. Liping berpikir andai dulu dia tahu bahwa Fugue telah mengkhianatinya dan diam-diam menikahi wanita lain, seharusnya dia bisa mendapatkan kompensasi cerai lebih banyak, dan juga, Liping belum menunaikan tugasnya sebagai istri sah, melabrak si pelakor. Malam hari di tanggal 7 Juli tahun 1999, sekitar jam 8 malam, Fan sendirian di rumah menanti suaminya pulang. Dari arah luar, pintu apartemen diketuk. Fan berpikir mungkin itu suaminya, jadi tanpa berpikir macam-macam dia membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Fan melihat seorang wanita dan seorang pria berdiri di hadapannya. Fan mengenali wanita itu adalah Liping, mantan istri suaminya, sementara pria di sebelah Liping tidak dikenal oleh Fan, yang ternyata adalah ipar Liping yang bernama Hao. Fan refleks menutup pintu, namun terlambat, Liping dan iparnya langsung mendorong Fan dan menerobos masuk.
lalu mengunci lagi pintu tersebut. Begitu berada di dalam rumah, Hao memegangi tubuh Fan sedangkan Li Ping meluapkan kebenciannya, melabrak, mencaci maki dan memukul wajah Fan, yang tak bisa membela diri dan mencoba untuk berteriak minta tolong. Tapi upayanya itu segera dihentikan oleh Hao yang membekam mulutnya dan mencengkeram leher Fan, sampai akhirnya, wanita itu lemas dan lambat laun kehilangan nyawa. Kematian Fan di luar rencana mereka yang awalnya hanya ingin memberi pelajaran kepada wanita pencuri suami orang ini. Li Ping berpikir cepat dan berkata pada Hao, supaya membuat kondisi apartemen berantakan, seolah-olah pencuri masuk dan memperkosa lalu membunuh Fan. Ketika mereka sedang melaksanakan rencana cadangan ini, tahu-tahu pintu apartemen diketuk dari luar, yang tak lain itu adalah Fugue. Li Ping dan Hao mematikan semua lampu, diam saja tidak berniat untuk membukakan pintu, berharap Fugue berpikir kalau istrinya sedang keluar rumah dan pria itu memutuskan untuk pergi lagi. Fugue yang tidak memegang kunci apartemen, mulai kesal karena pintu tak kunjung dibuka oleh istrinya, ketukan menggunakan tangan berubah menjadi tendangan ke pintu. Tak lama pintu itu pun dibuka. Fugue melihat kondisi dalam apartemennya gelap gulita. Namun di hadapannya, Fugue melihat ada dua sosok misterius, satu pendek dan satunya lagi lebih tinggi. Belum sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba salah seorang dari sosok tersebut menariknya masuk, sementara sosok misterius satunya lagi menusuk perut Fugue dengan pisau. Fugue berusaha melawan dan berhasil keluar dari apartemen. Dua sosok misterius tadi mengejar, namun di luar, kebetulan ada seorang tetangga yang baru pulang kerja dan kebingungan menyaksikan adegan kejar-kejaran di hadapannya. Fugue berhasil mencapai jalanan dan menyetop sebuah taksi menuju ke rumah sakit, sementara dua sosok misterius tadi melarikan diri entah kemana. Fugue berhasil mencapai UGD rumah sakit dan menerima pertolongan. Sementara itu di apartemennya, si tetangga tadi menelpon pihak berwenang. Polisi datang mengamankan TKP dan membawa jasad Fan ke rumah sakit. Polisi kemudian mendatangi Fugue yang masih berada di rumah sakit, bertanya tentang apa yang terjadi dan siapa yang telah menyerangnya. Awalnya Fugue mengaku tidak tahu siapa yang telah menyerang dan menusuknya, karena saat itu situasinya gelap. Namun, ketika polisi memberitahu bahwa istrinya ditemukan meninggal, yang kemungkinan dibunuh oleh pelaku yang sama, Fugue akhirnya berkata, sepertinya si pelaku adalah mantan istrinya sendiri, Xie Liping. Jadi saat Fugue berusaha melarikan diri ke pintu keluar, salah seorang dari sosok misterius tadi memerintahkan sosok misterius satunya lagi untuk mengejar dan menangkap Fugue, dan suara itu sangat Fugue kenal, suara Liping mantan istrinya. Mengenai sosok misterius satunya lagi Fugue mengaku tidak tahu, karena saat itu dia terus berlari tanpa melihat ke belakang. Berdasarkan keterangan itu, polisi mendatangi rumah adik Liping, di mana wanita itu berkata bahwa kakaknya sedang keluar kota, sementara suaminya sedang kerja shift malam di pabrik. Polisi tidak punya pilihan kecuali menempatkan dua orang petugas di rumah adik Liping, juga membawa beberapa barang yang diduga memiliki jejak sidik jari Liping dan iparnya. Pemeriksaan terhadap sidik jari tersebut kemudian terbukti cocok dengan temuan sidik jari di TKP. Terkonfirmasilah bahwa Xie Liping dan Hao memang pelaku pembunuhan terhadap Fan dan juga telah melakukan penyerangan terhadap Fugue. Hingga keesokan harinya, baik Liping maupun Hao tidak pulang ke rumah. Ya tentu saja karena mereka sudah sadar sepenuhnya kalau polisi akan segera memburu mereka. Liping dan Hao pun buron. Upaya pencarian ke seluruh penjuru kota tidak membuahkan hasil. Hingga setahun kemudian, adik Liping beserta putranya pun turut menghilang. Xie Liping beserta adik dan iparnya menjadi buronan nasional. Pencarian terus dilakukan hingga memakan waktu yang sangat lama. 14 tahun kemudian, pada tanggal 6 Maret tahun 2013, polisi berhasil menemukan keberadaan Hao dan istrinya. Namun sayangnya, Liping tidak ada bersama mereka. Menurut Hao, sejak buron belasan tahun lalu, mereka sepakat untuk melarikan diri secara terpisah dan berjanji untuk tidak saling menghubungi. Hao ditangkap dan didakwa sebagai pembunuh Fan, dan dia menyangkal sebagai pelaku yang menyerang Fugue. Menurut Hao, malam itu mereka tidak bermaksud untuk menghabisi nyawa Fan, hanya ingin memberinya pelajaran karena telah merebut suami iparnya. Tapi karena wanita itu mencoba untuk berontak dan berteriak, Hao panik, refleks membekap mulut Fan dan mengencangkan cengkeraman di lehernya. Keterangan ini tidak sesuai dengan kondisi di TKP, di mana polisi menemukan barang bukti berupa pisau dan tali tambang, yang diduga kuat milik Hao dan Liping. Dari awal mereka sudah berniat untuk membunuh Fan. Istri Hao yang tak lain adalah adik Liping juga turut ditangkap atas perannya yang telah membantu suaminya bersembunyi dan melarikan diri.
Hao dan istrinya kini telah mendekam di penjara, namun polisi masih memiliki PR untuk menangkap pelaku satunya lagi yang menjadi otak dalam rencana pembunuhan Fan. 10 tahun kemudian, pada tanggal 26 Juli tahun 2023, seorang wanita berusia 55 tahun yang berjualan jajanan di pasar kota Suzhou, Provinsi Jiangsu ditangkap. Dia adalah si Liping yang sekarang sudah tua, sama sekali tidak terlihat sisa-sisa kecantikan masa mudanya. Liping menjalani hidup selama 24 tahun, bersembunyi dan menggunakan nama palsu. Sekitar 5 tahun setelah perbuatan kriminalnya, Liping menikah lagi, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan ke negara. Liping juga memiliki seorang putra yang saat itu sedang kuliah di Universitas Nanjing. Kabar baiknya di sini, Liping tidak mandul, justru Fugue lah yang patut dipertanyakan kesuburannya, 3 kali menikah tak satu pun istrinya yang hamil. Selama 2 dekade lebih, Liping berusaha untuk hidup sederhana dan tertutup, menghindari segala urusan yang menggunakan kartu identitas. Beberapa hari sebelum dia ditangkap, Liping membuka usaha jualan jajanan di pasar. Rupanya, seorang warga berhasil mengenalinya dan melapor ke polisi. Netizen China penasaran bagaimana Liping bisa hidup selama 24 tahun sebagai buronan, menikah dan memiliki anak tanpa memiliki identitas. Kalau pernikahannya tidak didaftarkan, berarti Liping dan suaminya tidak memiliki sertifikat pernikahan, dan tanpa sertifikat tersebut, anak Liping tidak bisa memiliki akta kelahiran, jadi bagaimana si anak bisa masuk sekolah bahkan sampai kuliah? Netizen juga bertanya-tanya bagaimana Liping bisa lolos dari pendataan ulang saat pandemi COVID-19 melanda. Pihak kepolisian dan pihak berwenang lainnya tidak pernah memberikan keterangan terkait hal-hal tersebut, begitupun detail lain terkait kronologi penangkapan Liping, juga proses hukum dan vonis yang diterima Liping, tidak pernah dipublish oleh polisi dan pengadilan. Dalam sebuah wawancara di tahun 2013, Fugue mengklaim bahwa Liping adalah sosok istri yang kasar dan temperamental. Fugue mengaku bahwa dia sering menerima KDRT dari Liping, dan kalau dia keluar rumah, Fugue dipaksa memakai topi berwarna hijau. Dalam budaya China, seorang pria yang menggunakan topi berwarna hijau adalah simbol pengakuan bahwa dirinya adalah suami yang tidak setia. Makanya di China, selain militer, sangat jarang ditemukan seseorang menggunakan topi berwarna hijau. Di lingkungan tempat tinggalnya, Fugue memiliki reputasi yang tidak baik. Dalam kurun waktu 10 tahun, dia menikah sebanyak 3 kali, yang ketiga-tiganya berakhir tidak baik. Istri pertama meninggal karena penyakit, mungkin juga karena makan hati melihat kelakuan suaminya. Istri kedua menjadi pembunuh dan buron selama 24 tahun. Sementara istri ketiga, tewas dibunuh istri kedua. Bisa dibilang pria ini terkutuk, siapapun yang menjadi istrinya tidak akan bernasib baik. Setelah kematian istri ketiganya, tidak ada lagi wanita yang mau menikah dengan Fugue. Walaupun si Liping terbukti telah melakukan kejahatan, publik Cina terbagi 2 opini menanggapi kasusnya. Sebagian setuju kalau Liping dihukum seberat-beratnya, sebagian lagi bersimpati dan merasa bahwa Liping juga adalah korban dari perbuatan Fugue dan Fan. Lalu bagaimana menurut kalian? Siapa yang sebenarnya paling bersalah di kasus ini? Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.